Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Libe Podcast dimanapun berada, kembali hadir bersama kami, dan kami seperti biasa menghadirkan tokoh-tokoh dunia pendidikan. Dan tokoh kami itu anak-anak semuanya. Dan anak-anak juga sekarang di zaman kurikulum merdeka itu, mereka harus bicara dan merdeka belajar, dalam rangka belajar tentunya. Dan ini kita sudah hadir saudara Fauzi. Dan ini saudara Rangga. Ya, saya undang di sini karena dia itu atlet ini. Tapi atletnya bukan atlet secara fisik ya, tetapi di era teknologi ini atlet yang main ke otak begitu ya, keterampilan dan tentunya juga tangan. Tetapi ini bermain strategi, saya juga kurang tahu nih bagaimana cara mainnya, terus tujuannya apa. Jadi ini olahraga apa, Fauzi? Olahraga e-sport, Bapak. E-sport ya. Ya, baik. Ini saya tanya, Anda tuh sebagai apa nih, Fauzi nih, berdua nih. Kamu Fauzi. Di e-sport itu Anda sebagai apa? Atlet atau? Iya, Bapak. Jadi kategorinya atlet ya? Ya, masuk kok. Masuk atlet. Dan ini sudah ada komunitasnya, sudah ada organisasinya? Sudah ada, Pak. Nasional. Oke, dan Anda sebagai anggota menjadi anggota Ya, atlet tidak anggota. Betul, Bapak. Oh, sejak kapan tuh Fauzi? Coba ceritakan, bisa kamu nanti terlibat di dalam kegiatan e-sport ini. Awalnya tuh sebenarnya hobi karena suka main game sebenarnya. Nah, tapi semenjak masuk Libels, dengar ada ekskul namanya ekskul e-sport. Oh, ini ada ekskul. Iya, ada, Pak. Iya, saya dulu waktu masuk ekskul e-sport, dan memang anak-anak mengelola sendiri ya. Ya, betul. Terus, nah, berawal dari ekskul e-sport itu saya kayak tertarik gitu. Ingin menjadikan main game itu bukan sekedar main game, Bapak. Karena bisa ada turnamen gitu, yang nantinya kita bisa berprestasi dalam bermain game gitu. Oke. Kalau kamu Rangga masuk ke dunia e-sport ini awalnya bagaimana? Saya awalnya jadi sering-sering main game, terus kita tuh diajak supaya berkompetisi gitu, Pak. Dan masuk 15, nah ketemu ekskul e-sport dan saya bergabung. Ada situ saya berkompetisi itu banyak turnamen. Tapi sebelumnya kamu tidak pernah tahu bahwa ketika main game itu ternyata ada yang profesional itu dan bergabung dengan namanya e-sport. Sebelumnya sudah tahu atau dari mana? Sudah tahu, Pak. Soalnya Sejak SMP udah tahu? sudah. Oke. Soalnya di Indonesia itu ada yang namanya MPL, Pak. Jadi itu kayak liganya buat turnamen Mobile Legends gitu. Oh, ada liga kayak liga sepak bola gitu? Iya, ada, Pak. Oke. Terus kalau kamu kena ini e-sport tuh dari SMP atau dari SMA atau gimana? Sebenarnya saya dari SD udah tahu, Pak. Oh, Karena yang tadi Rangga udah sebutin, yang PL, itu tuh kayak liga Mobile Legends gitu. Cuma lebih besar lagi. oke. Nah, dari SD sudah mulai terlibat turnamen? Belum, Bapak. Belum, baru coba iseng-iseng. SMP mulai? Belum, SMP juga belum, baru SMA. Oh, baru terjun di SMA. Karena di SMA ada ekstrakurikuler Betul, Pak. e-sport. Siapa pembinanya? Bu Pak Maul. gitu ya. Dan suka terlibat Bu Indah juga mungkin ya. Ya, betul, Pak. Koasinir. Dan memang para pemirsa, jadi ekstrakurikuler sekarang itu lebih ke melatih anak-anak mandiri dan sesuai bakat minat dan guru mengarahkannya. Oke, ini kompetensi terakhir yang kemarin ya. Ya, yang kemarin, Pak. Itu katanya juara gitu ya. Betul, Pak. Alhamdulillah. Ini saya tidak tahu itu tingkat nasional, internasional atau bagaimana juaranya? Oh iya, tingkat Jawa Barat, Bapak. Oh, tingkat Jawa Barat. Terus kapan tuh bermainnya? Pada saat waktu itu hari Jumat. Ya, hari Jumat. Dan pagi. Dan pagi. Itu berapa lama? Pertandingan ini kan kalau liga kan panjang gitu. Ya, nggak ngadu-ngadu terus. Kalau ini gimana teknisnya? Biasanya sehari, Pak. Jadi kita tuh kayak, kita kan ada 32 sekolah nih. Jadi bagi-bagi buat pesertanya itu, jadi 5 tim dulu, 5 tim gitu. Ini se-Jawa Barat itu jadi anak-anak sekolah? Ya, anak-anak sekolah. SMP, SMA? SMA aja. SMA aja. SMK? Enggak. Ya, sama juga kayaknya. Oh gitu. Se-Jawa Barat ikut? Ya, se-Jawa Barat.
Oke, dan mainnya sehari langsung tarung gitu? Ya sehari langsung kelari. Dan sehari itu langsung kelar Anda juaranya? Ya, betul Bapak. Oh, dan Anda juara keberapa, Kak? Juara ketiga waktu ketiga. Juara ketiga se-Jawa Barat ya? Nah, jadi, ini kira-kira Anda, menurut Anda ya, sekarang kan ini, e-sport itu belum banyak, ya belum familiar di masyarakat, Iya. terutama di orang tuanya. Betul. Betul. Gimana sikap orang tua kamu itu ketika kamu, "Namanya juara ini e-sport, main game kan?" Orang tua kok itu memahaminya, "Ngapain main game kayak olahraga," gitu kan. Heh. Eee, Gimana reaksi orang tuamu? Kalau dari awal ya, misalkan kan ini bukan turnamen pertama saya Bapak. Nah kalau dari turnamen pertama tuh kontra pastinya Pak. Begitu. Siapa yang kontra, mama atau bapak? Mama. Mama. Ya, Gimana kontranya? karena ngapain main game gitu. Oh, pasti dikotak orang tua tuh game gitu ya? Ya, Dan game itu main-main ya? betul Bapak. Terus kamu gimana ngejelasinnya? Ya saya jelasin kalau misalkan ini tuh turnamen, jadi kayak kompetisi gitu Bapak. Akhirnya ngerti juga? Awalnya cuma dibolehin aja, Bolehin aja. tapi lama-kelamaan ngerti. Ngerti, oke. Kalau kamu, Ranggara? Kalau dari gua sih alhamdulillah udah didukung dari orang tuanya langsung kalau udah dengar turnamen kayak gitu Pak. Heeh. Jadi Tapi sempat kontra dulu nggak? alhamdulillah nggak ada Pak. Nggak ada ya? Ya, jadi orang tua tuh ngedukung kalau misalnya udah juara kayak gitu, kayak, "Ih, oh bangga," gitu. Oh, jadi paham ya setelah ini ada kejuaraan. Ya, Jadi mindset bahwa main game, main-main itu sudah hilang. ya alhamdulillah sudah hilang. Oke. Tapi kan, game itu tidak semua ada e-sport-nya ya. Ya kan betul, game itu banyak sekali, you know. Nah, sejauh mana teman-teman kamu itu tahu bahwa ada game yang ada, liganya? Banyak nggak teman-teman kamu? Kan yang main game pasti setiap orang suka kan? Nah, menurut pendapat kamu gimana? Banyak nggak ini di sini timnya di sekolah yang bergabung di e-sport? Sebenarnya banyak Bapak, tapi yang ikut serta turnamennya lumayan sedikit karena mereka belum mencoba. Nah, kenapa mereka nggak mau turnamen? Beberapa ada yang kendala misalkan timnya kurang. Oke. Dan skill juga mungkin? Ya mungkin Bapak. Oke. Emang Kurang pede. timnya berapa orang sih? Kalau dari Mobile Legends itu 5 Pak. Jadi setiap masing-masing tuh kayak punya job desk masing-masing lah. Oh, jadi kamu tim seharusnya 5 ya? Betul. Oh, dan berlima ini harus, kompak gitu ya? Ya harus kompak. Dan masing-masing pada posisi skill-nya masing-masing? Ya. Jadi gimana tuh, kamu skill-nya sebagai apa? Kalau saya di tim saya tuh sebagai jungler. Apa tuh jungler itu apa? Jungler tuh kayak core-nya gitu Pak, intinya gitu. Kayak komandannya? Ya bisa dibilang. Soalnya bahasanya saya kurang nggak pernah main gitu ya. Saya menggali dari Anda aja belajar gitu. Terus kamu sebagai apa? Kalau aku sebagai explainer Pak, jadi tugasnya itu kayak nge-zoning musuhnya gitu supaya nggak masuk tim fight-nya. Gimana tuh nge-zoning? Kudu aya praktik ya apa? Terus teman-teman 3 lagi apa? 3 lagi ada Godland Pak, jadi Godland itu kayak buat penembak-penembaknya gitu. Terus ada Roamer, dia tuh buat ngebadanin. Jadi apa ya, tanker perisainya lah. Bikin body protector gitu. Ya, kalau mid-nya itu kayak penyihir Pak. Ada satu lagi penyihir. Ya. Oh, jadi masing-masing harus, skill-nya di situ harus ini. Ya. Nah, sekarang kan main game gitu-gitu aja gitu ya, gerak-gerakin begitu. Terus kok bisa ada yang juara, bisa ada yang kalah tuh di mana tuh letaknya? Menurut kamu ya? Kalau menurut saya, kenapa bisa ada yang juara tuh karena tetap balik lagi ke kekompakan masing-masing tim Bapak. Kekompakan masing-masing tim. Berarti ada latihan dong sebelumnya, suka latihan? Suka latihan. Oh, oke. Kamu latihannya misalnya ada waktunya? Ada Pak. Setiap hari apa, jam berapa gitu? Iya, kayak hari libur lah, hari Sabtu atau Minggu dari mulai jam 8 sampai jam 10-an. Oh gitu. Ya. Dari rumah masing-masing kan? Ya di rumah masing-masing. Oh, tapi sudah siap yuk kita latihan gitu ya? Ya. Nah, berarti kan ini ada semacam
tim juga ya, kekompakan kolaborasi di situ ya? Ya. Jadi Anda sudah bisa ngatur waktu ya? Ya. Jadi jam sekian latihan, orang udah siap. Ya harus sudah siap. Berarti ada kedisiplinan juga di situ ya? Ya ada. Oh berarti hebatnya sebuah tim, juaranya sebuah tim itu basic-nya adalah tadi latihan, disiplin. Iya. Kemudian ada kekompakan, juga masing-masing memahami perannya. Ya, betul. Oh begitu ya. Terus ini potensial nggak ke depan misalkan kalian bisa berkarir di e-sport itu? Bisa Bapak. Karena dari hobi bisa jadi profesi. Karena awalnya juga ada tuh dari SMA N1 Cicalengka ya. Dia tuh sebenarnya suka ikut turnamen awalnya. Nah terus akhirnya masuk liga besar gitu, EVOS. Oh liga besarnya se-Indonesia? Ya betul. Oh ada divisi Mumbina sepak bola mah divisi 1, divisi utama gitu? Ya betul Bapak. Banyak divisinya. Oh banyak divisinya, tapi divisi yang paling bergengsi apa? Liga yang paling bergengsi? Ya MPL-nya. Oh MPL? Ya MPL. Itu satu itu ya? Ya satu itu. Oh dan itu ada pengurus nasionalnya? Ada. Ada pengurus dan itu diadakan setiap tahun? Ya setiap tahun. Berapa kali setahun dalam setahun? 1 kali Pak, terus kalau udah tim itu menang tuh ke internasional lanjutnya. Oh ada internasionalnya? Ada. Dan itu gimana, Indonesia mampu nggak bersaing di internasional? Mampu Pak, Indonesia itu orang pertama yang pernah ngejuarain EVOS. Oh apa EVOS? EVOS nama timnya. EVOS. Ya, oh nama timnya ada timnya. Kamu namanya apa? Kita namanya Real Cuy Pak. Real Cuy. Cuy. Oh jadi Real Cuy itu satu tim 5 orang ya? Iya 5 orang. Dan ini mungkin bisa ketika kamu ini bisa terus ya, terus berlangsung. Bisa. Kamu kelas 11 sekarang. Ya. Nanti kelas 11 kamu akan terus ini aktivitas ini dilakukan. Iya Bapak. Tim ini ya selama ini kan, dan mungkin ada enjoyable-nya juga ya, ada main game itu. Nah, ini mengganggu ini tidak belajar yang lainnya. Bagaimana kamu ngatur waktunya? Manajemen time-nya Bapak. Manajemen. Sebenarnya masih bisa disandingin sama belajar sih Pak. Jadi kayak misalkan sebelum jam latihan kita harus sudah ngerjain PR kita gitu. Jadi ada ya betul-betul kamu juga sudah mengatur, ada kemampuan bagaimana waktu itu digunakan secara efektif. Ya betul. Bagi waktu dengan tugas sekolah dan e-sport. Tapi gini, kalau e-sport ini dikaitkan dengan mata pelajaran, kaitannya dengan mata pelajaran apa tuh? Yang bisa menunjang kepada skill kamu di atlet e-sport ini. Mata pelajaran apa? Ya olahraga mungkin ya? Ya olahraga mungkin. Tapi kalau matematik? Enggak ada sih kayaknya. Tapi ada sih Pak, kalau kalkulasi kayak misalnya tuh mereka tuh gak ada skillnya, cooldownnya berapa gitu. Adanya di menit berapa, pada itu tuh kayak gitu. Oh itu hitungan ya, matematik berarti kecepatan dalam menghitung ya, numerasi ya itu ya. Oke terus ini sampai kapan kamu mau menjadi atlet e-sport ini ya? Kalau saya sendiri mungkin sampai kelas 12. Kelas 12. Kalau nanti udah kuliah? Maunya fokus kuliah dulu. Fokus kuliah dulu. Kamu anaknya? Kalau aku kayaknya sampai masuk kuliah juga masih tetap kayak ikut-ikut turnamen gitu Pak di antar kuliah gitu. Di antar kuliah. Tapi kan berarti kalau dia memutuskan untuk fokus kuliah, kamu masih terus lanjut berarti hilang timnya. Nah kan soalnya kalau kuliah lagi beda lagi timnya Pak. Oh, kamu bisa bikin tim baru lagi ya? Mungkin di satu teman kuliah yang sama satu hobi Pak. Oke, nah ngomong-ngomong ini ngasilin duit nggak kayak gitu? Alhamdulillah ngasilin Pak. Oh gitu? Iya betul Bapak. Liganya itu kan berbayar atau enggak? Kita misalnya ada pendaftaran gitu. Ada Bapak. Pendaftarannya tuh biasanya antara 10.000 sampai 50.000. Satu orang? Satu tim? Satu tim. Oh satu tim. 10.000? Ya. Ada 10.000 dan 50.000. Murah banget ya? Ya betul. Oke. Tapi timnya banyak mungkin? Ya banyak. Dan itu diadu kalah terus kayak sistem gitu aja mungkin, kayak sistem poli gitu kan, kalau ini kalah naik gitu, kalah naik gitu terus gitu kayak mana? Oke. Jadi bayarnya kemarin bayarnya berapa? Waktu itu bayarnya 10.000 per orang. Iya.
Menjadi 50.000. Ya, Oke, terus berapa kali kan sampai jadi juara itu berapa kali tanding 5 kalau nggak salah Pak, kemarin? 5 kali tanding. Sekali tanding berapa menit? Waktu itu rata-rata 12 menit sampai 15 menit Bapak. Satu tanding. Iya. Oke. Terus yang ditentukan kalah menang itu apa? Kan Yang kalahnya apa? kalau yang kalahnya Skor. bukan Pak, kalau kill-nya itu nggak dihitung, cuman kita tuh harus ngancurin base musuhnya gitu, kayak tower musuhnya. Nah itu baru kita menang. Oh, jadi di situ ada ini tower ini dan sasarannya itu. Betul Pak. Siapa yang bisa menghancurkan tower itu, itulah kemenangan. Ya kita yang menang. Dan itu tergantung kepada skill ya berarti ya. Ya, Skillnya apa yang harus dimiliki tuh kalau e-sport? job desk-nya terus kita juga harus mengasah mental kita Pak. Memang. Ya mental. Kan kalau atlet itu ke fisik. Kalau kita itu ke mental Pak. Soalnya kalau terus kena pressure ya Pak. Hah? Kena Kena pressure. pressure itu. Ketika di pressure biasanya down. Ya, Akhirnya hopeless, pesimis, kalah. realisasi itu. Oh, itu mental juga ya. Betul mental. Ya, apa buktinya bahwa di sini bermain sangat kaitannya dengan erat dengan mental. Pernah Anda rasakan gimana? Apakah Anda ketika kan kalau skill itu apa kondisinya sudah pernah nggak kamu mengalami maksudnya ketika mentalnya sudah terpreset tapi kamu punya mental yang bagus ternyata jadi berbalik pernah? Kemarin pengalaman Pak. Gimana juara 3? Gimana ya? Jadi kita tuh kayak udah kalah banget. Terus kayak udah diterakin sama supporternya tuh kayak ya pulang kayak gitu. Cuman karena kita sering ikut ke turnamen kayak gitu, jadi mentalnya tuh udah keasah lah. Oh gitu. Ya jadi kita ngebalikin keadaan terus kita menang dan juara. Alhamdulillah. Oh gitu. Ada penontonnya juga. Ada Pak. Di situ nontonnya online. Enggak, ada yang online, ada yang offline juga. Oh gitu. Yang teriak-teriak di online ada juga yang ngebully gitu. Oh pasti ada kayaknya. Ya kan penonton pasti bisa kan ngasih motivasi dan biar kadang-kadang melemahkan mental juga ya. Oh jadi di situ ada bagaimana mengasah mental juara juga ya. Betul begitu situasinya sudah terpuruk kalau mentalnya juara ternyata bisa berbalik ya. Oke, itu kemarin lawan mana terakhir kamu juara 3? Juara 3 itu kita lawan SMA Penabur Pak. Bandung sini. Ya Bandung sini. Oh gitu, luar biasa nih ya para pemirsa anak-anak ternyata ya. Jadi jangan dikira bahwa main game itu hanya main, ternyata sekarang dikemas menjadi sebuah olahraga bernama e-sport dan ada liganya ya. Dan anak-anak bisa menyukai permainan itu sambil juga ternyata ada nilai-nilai pendidikannya di situ. Baik, cita-cita Anda apa? Sebenarnya cita-cita saya tuh jadi ambil jurusan farmasi. Farmasi. Iya, kedokteran. Nggak ada kaitan dengan e-sport ya. Iya Bapak. Tapi bisa kalau dikaitkan nanti. Kamu ada nggak? Kalau aku pengennya jadi polisi Pak. Polisi ya. Oke, polisi nanti dengan e-sport apa ya kaitan? Tapi harus dicari kaitannya. Pasti semua kompetensi itu akan menunjang kepada profesi-profesi Anda nanti apapun jadinya. Mungkin nanti kalau kamu jadi apa nanti? Farmasi. Jadi farmasi jadi apa? Jadi apoteker. Ya. Tapi kamu mungkin kalau stres ya bikin tim itu ya e-sport dan ikut liga ya sebagai bagian daripada refreshing. Oke. Ngomong-ngomong dapat juara duitnya berapa? Nah, dapat uangnya tuh kita 1 juta Pak. Wah lumayan, 1 juta. Ya lumayan. Transfer langsung ke rekening. Ya langsung transfer. Oke. Nah pertanyaan ini saya penasaran. Dipakai apa duitnya itu? Kalau saya sih ditabung Pak. Tabung. Kamu? Sama Bapak ditabung. Oke, bagus. Pak Dedi ini anak-anak sudah nabung nih Pak Dedi. Sudah arahan Pak Dedi, anak-anak sudah dilakukan. Cuman ini saya mau beri pengayaan. Nabungnya di mana gitu zaman sekarang. Kita kan harus cerdas. Nabung di mana kamu? Disimpan di Danda. Kamu
Gizi menu celengan, Pak. Celengan, aduh ya. Kenapa kamu tidak memilih di pasar modal? Kecuali saham-saham yang ada dividen-nya gitu. Sebelum ngerti sih, Pak. Oh, belum ngerti ya? Ya. Belum ngerti ya? Iya, Bu. Oke, nanti kita belajar ya. Boleh, Pak. Anak-anak ekspor nanti khusus ngumpul, kita belajar. Yang simple, yang cepat, yang menguntungkan. Boleh. Jangan simpan duit di celengan, Jepun begini. Ketinggalan kamu nanti, aduh. Padahal ini anak-anak ini para pemirsa sudah potensial, sudah punya skill, sudah menghasilkan uang. Nah, salah satu kelemahan dunia pendidikan menurut saya adalah lemahnya kita mengajarkan pengelolaan uang kepada anak-anak kita. Ya coba saya lihat disimpannya di rekening, di Dana gitu ya, kemudian disimpan di celengan. Ini kan zaman saya, zaman Tikotok di Lebuan itu coba. Bagaimana kalau anak-anak di sekolah ngolah dananya masih seperti itu, ngolah uangnya masih seperti itu, bukan mindsetnya belum berubah. Padahal kamu bisa kaya lebih cepat daripada anak-anak yang lain loh. Dan kamu bisa, hobimu bisa terus dikembangkan karena ada harapan baru setelah dapat uang, kamu simpan. Bahkan disimpannya nanti atas nama grup kamu gitu. Kalau bubar baru dibagiin. Ya, terima kasih ini dan pada orang tua siswa yang sudah punya anak-anak berbakat seperti ini, anak-anak cerdas menurut saya ini anak-anak e-sport itu olahraga abad 21 ini ya, dan memang kaitannya dengan mental ya, melatih mental dan skill. Oke, silakan statement kamu terakhir kepada teman-teman nih, pesannya apa nih kalau supaya hidup di abad 21 itu produktif, suksesnya lebih cepat, suksesnya lebih mudah gitu, jangan nunggu tua sukses itu. Apa tuh pesan teman-teman? Oh ya, mungkin pesan dari saya, jangan takut untuk mencoba hal baru. Karena dari hal baru itu kita nggak tahu nantinya bakal jadi gimana dan apakah bisa menghasilkan atau tidaknya. Worth a try gitu, karena kita tuh masih muda. Oke. Takut nggak kamu nyoba saham? Mau coba, Pak. Iya, sesuai dengan statement kamu kan, jangan takut mencoba. Saham tadi coba-coba kan. Oke, siap ya? Siap, Pak. Oke. Kan, enggak. Kalau dari saya mungkin jangan takut gagal karena gagal itu adalah kunci kesuksesan. Oke, wah ini sudah mantap-mantap nih filosofi dan prinsipnya. Tapi di program di sekolah itu dilaksanakan. Wah, oke, mulai saat ini lakukan. Ya, Pak. Kalau sekolah memprogramkan, pasti sekolah sudah merencanakan ada hal yang baik di balik itu. Sepakat tidak? Sepakat, Pak. Sepakat, Pak. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Demikian para pemirsa, bincang-bincang kami dengan para tokoh pendidikan ini yang insya Allah mudah-mudahan di 2045 ini menjadi orang-orang pemikir dan orang-orang penyelesai masalah di Republik ini. Amin. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.